Bismillah. Nabda khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah salat Isya, ibadah yang sangat luar biasa, yang berat sekali bagi orang-orang munafikin ya untuk menunaikan salat Isya, karena memang sedikit orang yang melihat mereka, karena waktu itu penerangan nggak seperti sekarang ya. Ini salah satu salat yang merasa berat sekali oleh orang-orang munafikin, salat subuh dan salat Isya. Dan kita tahu keutamaan salat Isya ini sangat luar biasa, bahwa man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan salat malam setengah malam suntuk. Itu pahalanya diantaranya. Belum lagi pahalanya antum 27 derajat ya, karena berjamaah dilakukan. Dan belum lagi pahalanya adalah orang yang menunaikan ibadah salat Isya, dia merupakan orang yang terlepas daripada sifat kemunafikan. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan tadi bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa dunia ini berapa hari, Pak? 3 hari aja ya. 3 hari aja. Pertama, hari yang telah lalu, apakah bisa kembali? Enggak. Apa yang tersisa dari itu pertanggungjawabannya. Yang kedua, hari yang besok belum tentu kita bisa menemuinya, karena jangan-jangan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah hari sekarang ini. Maka manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Karena manusia Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, hidup ini dibatasi semua, Pak. Enggak ada yang enggak dibatasi, cuma satu yang enggak dibatasi, yaitu negeri akhirat. Itu selama-lamanya. Kalau antum di perut ibu antum dulunya mungkin kita 9 bulan atau 10 bulan selesai. Di dunia berapa? Ini dia hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi. Ya, beliau mengatakan a'maru ummati baina sittina au sab'in. Umur umatku ini sekitaran 60 atau 70. Wa qallaman yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui batas. Artinya kebanyakan manusia Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, umur mereka itu seputaran itu 60 dan 70, dan sedikit yang melampaui batas. Artinya kalau antum buat list orang yang meninggal di Eknopan ini atau di manalah ini namanya ini ya, itu bisa sekitaran itulah, bahkan mungkin di bawah itu orang meninggal. Jadi sangat singkat umur kita ini. Jadi manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi juga, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang usianya, bagus amalannya, Pak. Masya Allah. Kenapa Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat? Karena satu hari aja antum dipanjangkan usia antum oleh Allah, antum sudah bisa banyak buat ketaatan. Satu hari itu apa aja usah ketaatannya, antum sudah bisa sholat 5 waktu. Masya Allah ya, antum mungkin sudah bisa istighfar berapa kali, sudah bisa selawat pada Nabi berapa kali, sudah bisa baca Quran berapa kali, sudah bisa sedekah berapa kali, sudah bisa silaturahim, sudah bisa birrul walidain, sudah bisa amar ma'ruf nahi munkar dalam satu hari. Masya Allah, antum bisa kumpulkan banyak kebaikan. Makanya sangat luar biasa orang yang dipanjangkan oleh Allah SWT usianya dalam ketaatan kepada Allah. Makanya antum kalau berdoa kepada Allah, antum dan antunna Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, jangan hanya ya Allah panjangkan usiaku, keliru kalau hanya di situ berhenti. Tapi panjangkan usiaku dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma tawil umuri fi ta'atika, ya Allah panjangkan usiaku dalam ketaatan kepadamu. Untuk apa panjang usia yang akhirnya kita menjadi syarrun nas, Pak? Syarrun nas kata Nabi SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang panjang usianya, buruk amalannya. Allahu Akbar. Karena satu hari aja antum dipanjangkan oleh Allah usia antum. Kalau antum bukan orang yang bertakwa, antum sudah bisa zina berapa kali, antum sudah makan riba berapa kali, antum sudah menggibahi orang berapa banyak, antum sudah menzalimi orang berapa banyak, antum sudah nyuri pisang orang berapa tandan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di sini mungkin sawit orang lah ya. Begitu.
Jadi artinya kalau antum semakin tua, semakin panjang usia antum, semakin banyak amal solehnya, bagus, alhamdulillah Pak. Bagus Pak, alhamdulillah. Masalahnya kita ini kadang-kadang ya, semakin panjang usia kita, kita semakin jahat. Ini berbahaya ikhwan, ini berbahaya. Maka hati-hati antum. Antum evaluasi diri antum. Aku ini semacam panjang usia aku ini semakin taat atau semakin jahat gitu. Antum lihat diri antum. Ya, ada istilah orang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi orang soleh, alhamdulillah, tapi menjadi orang toleh, menjadi orang gak baik. Karena antum satu hari aja antum dipanjangkan usia antum, antum sudah bisa banyak melakukan perbuatan kemaksiatan yang begitu sangat banyak. Jadi di umur usia kita tadi, di waktu kandungan 9 sampai 10 bulan lah, boleh kita bilang umumnya demikian. Ada yang prematur juga, ada yang 6 bulan. Oke, kita ambil yang lumrah, yang biasa 9 bulan atau 10 bulan. Baru masuk kita dunia, yaitu sekitar berapa? 60 sampai 70, baru di alam barzakh. Alam barzakh itu Pak, nggak bisa kita ketahui, karena alam barzakh itu akan berhenti ketika kiamat sudah ditegakkan oleh Allah, ketika malaikat Israfil meniupkan tiupan pertama. Berapa lama Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau hari antum meninggal, kiamat 5 juta tahun lagi. Hari ini antum meninggal nih, ini malam Ahad ya, malam Senin. Antum meninggal malam Senin ini. Lalu antum di kiamat datang 5 juta tahun lagi. Bukan 5 hari lagi Pak, 5 juta tahun. 1 juta aja lama, 1 juta tahun. 100.000 tahun aja lama, ini 1 juta. 5 juta tahun lagi baru kiamat. Bayangkan. Jadi kalau antum digibali selama 5 juta tahun itu, gimana coba antum bayangkan di kuburan sana? Persiapan dari sekarang Pak. Persiapan. Usia kita udah nggak cukup, nggak banyak lagi waktu kita Pak. Waktu kita udah nggak banyak. Ini ibaratnya kalau pemain bola itu, ini sudah injury time. Ini waktu tambahan udah ini Pak. Begitu kira-kira bagi antum yang sudah berusia mendekati 60 Pak ya. 60-70. Tapi bukan berarti yang bukan di usia itu usia saya panjang, nggak tahu juga kita nih. Karena ibarat orang, istilah orang buah kelapa ya kan Pak. Buah kelapa itu ada yang jatuh masih kecil pun jatuh dia. Ada yang udah sampai tumbuh di atas nggak jatuh. Betul nggak? Begitu. Hati-hati Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi alam barzakh itu nggak tahu kita Pak, yang jelas berakhirnya alam barzakh ketika tiupan pertama malaikat Israfil di sangkakalanya. Baru di mahsyar Pak, kita akan dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, karena tiupan kedua akan dibangkitkan semua makhluk dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Bukan hanya manusia Pak, semua hewan-hewan segala macam dibangkitkan oleh Allah, termasuk jin dibangkitkan oleh Allah Wajalla dan berkumpul di mahsyar. Dan selama kita berada di mahsyar 50.000 tahun, dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa tadi Pak? Iya, 50.000 tahun. 1 hari di akhirat berapa tahun di sini? 1000. Antum kalikan aja sendirilah. Ustaz, jadi kita nanti di alam barzakh di kuburan itu lama kali. Para ulama memberikan jawaban Pak. Kalau orang beriman itu nggak terasa dia. Nabi kita dia dikuburkan berapa tahun? 1446 lebih. Udah hampir 1500 tahun beliau di kuburannya. Apakah beliau merasakan lama? Enggak, cepat. Kenapa? Karena dia berada dalam kelezatan dan kenikmatan. Kalau antum pun Pak lagi nonton sepak bola misalkan yang antum rindukan, yang selama antum tunggu-tunggu, lalu hadir istri antum, Mas udah adzan itu, bentar lagi. Kenapa? Antum asyik dengan tontonan antum. Waktu itu berjalan dengan cepat, antum nggak terasa gitu, masya Allah. Gitu Pak. Makanya orang beriman itu nanti di kuburan nggak terasa waktu udah lama gitu. Contoh Pak, antum misalkan nanti bulan puasa biasanya, kalau kita ada punya kegiatan yang kita asyik, atau anak-anak gitu kan, anak-anak sampai kadang-kadang kita marahi, udah berhenti dulu, buka puasa dulu. Gitu. Kenapa? Anak-anak ini asyik Pak dengan bermainnya gitu. Jadi antum nanti di kuburan asyik ngapain? Menikmati fasilitas surga yang sudah Allah mulai Pak. Walaupun itu belum surga yang sebenarnya, masih angin-anginnya pun udah enak. Kuburan antum diterangi, kuburan antum diluaskan, masya Allah ya. Kemudian hawa surga sudah mulai enak, nggak digibali, nggak dipukuli, enaklah rasanya. Makanya istilah orang Pak, kalau antum 1 hari antum di penjara, hari pertama antum di penjara itu seolah-olah sebulan. Lama kali kayaknya maghrib ini gitu kan. 1
Satu, antum yang pernah masuk penjara lah, nggak usah saya tanyai siapa, ya. Yang pernah antum masuk penjara gimana kenangannya, betul kan Pak? Kata orang begitu. Saya dulu begitu di pondok, kata orang. Di pondok itu, awal-awal kita masuk pondok ya, kita merasa, waduh kok lama kali. Sebulan itu ngabiskan sebulan kayaknya lama kali Pak. Padahal kalau kita misalkan dalam apa ya, dalam keadaan kita bermain asyik, waktu itu berjalan dengan cepat nggak terasa, padahal udah habis. Gitu kira-kira Pak. Bandingannya demikian kata para ulama. Makanya kalau orang beriman yang mati dia Pak, nggak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Tiba-tiba udah kiamat. Sementara orang yang sulit dijibali terus gimana coba? Antumlah di penjara gitu. Antumlah dijibali dari luar. Dari dalam pun ketemu orang-orang yang antum takut lihat wajah mereka, dan antum orang baru gitu. Dan antum bukan pembunuh, karena katanya sih kalau pembunuh agak disegani orang di dalam. Tapi kalau antum maling ayam, apalagi antum kasusnya umpamanya zina, waduh ini jadi bulan-bulanan orang itu. Gimana rasa takut antum? Untuk menghabiskan 1 jam itu lama kali kayaknya gitu. Tapi ketika kita berada dalam kenikmatan, berada dalam kelezatan, rasanya waktu itu kurang waktu kita untuk berlezat-lezat dan bernikmat-nikmat. Subhanallah. Begitu. Kalau antum nggak percaya, dulunya antum waktu antum nikah pertama-pertama, saya nggak tahu juga ya gimana antum, masing-masing orang beda pengalamannya. Tapi intinya awal-awal dulu lah. Kalau sekarang mungkin antum pun udah lain kan, udah pengantin lama, nggak lagi pengantin baru. Jadi antum, masya Allah waktu itu begitu sangat cepat berlalu. Begitu. Intinya begitu Pak. Nggak usah saya panjang-panjangkan lagi. Kalau orang beriman itu enak dia rasa, nggak terasa, udah kiamat. Tapi kalau antum digibali, dipukuli terus, disiksa terus, ngabiskan 1 hari aja pun kayaknya lama kali Pak. Makanya dari sekarang Pak persiapan untuk menuju kuburan yang nikmat itu Pak. Antum kira mendapatkan nikmat kubur itu gampang? Enggak gampang. Dari sekarang antum berusaha semaksimal mungkin agar kita nanti bisa diberikan oleh Allah kenikmatan di dalam kubur. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu dia. Jadi kemudian terakhir di mana tadi? Masa akhirat. Akhirat itu selama-lamanya Pak. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Kapan berakhir? Enggak ada. Nikmatun abadiyah, kenikmatan yang abadi, karena kematian telah disembelih oleh Allah SWT. Dan kata Allah, ya ahlal jannah khuludun bilal maut, ya ahlan nar khuludun bilal maut. Wahai penduduk surga, keabadian yang tidak ada kematian di dalamnya, dan wahai penduduk neraka, keabadian yang tidak ada lagi kematian di dalamnya. Artinya mereka di neraka disiksa selama-lamanya. Tentu nanti Pak, orang-orang yang masuk neraka itu kan adanya dia muslim. Ada. Enggak setiap orang masuk neraka itu dia kafir, tidak. Orang-orang beriman, orang-orang ahli tauhid yang bertauhid kepada Allah lalu dia meninggal karena membawa dosa, misalkan dosa-dosa besar, dia kan diselesaikan dulu hukumannya di dalam kubur, di dalam neraka. Berapa tahun di neraka nggak tahu kita. Maka kalau antum baca nanti hadis tentang jahannamiyun namanya. Hadis tentang jahannamiyun, hadis tentang orang-orang yang keluar dari neraka jahannam karena lama kali dia di neraka jahannam Pak, maka digelari jahannamiyun gitu. Kalau di sini ekonopayun ya, di sini apa nama kampungnya Pak? Ini bukan ekonopan katanya, nggak ridho dia kalau dibilang ekonopan ini. Ledong Baratiun. Ledong Baratiun. Ledong Barat karena lama kali di Ledong Barat, nggak pernah dia ke Ledong Timur, nggak pernah ke Ledong Selatan, nggak pernah ke Ledong Utara. Sini Ledong Barat aja ya. Ledong Selatan nggak ada. Timur ada, Selatan nggak ada. Utara apalagi ya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita Pak, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hidup kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah, dan ini sering saya bolak-balik, bahkan mungkin dari asatidzah yang lain antum dengar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Ustaz, jadi kita bagaimana beribadah kepada Allah Ustaz, sementara kita ibadah kita 1 jam kita sholat udah ada yang batut di belakang supaya imamnya cepat. Supaya imamnya cepat. Gitu kan. Gimana kita tanggup kita 24 jam beribadah sementara 1 jam aja kaki kita ini nggak tahan Pak. Apalagi antum sudah yang kena udah asam urat, yang sudah encok, yang sudah apa, masya Allah. Gitu kan. Payah kita beribadah kepada Allah Pak. Allah Azza wa Jalla katakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibadah tugas utama kita Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. Jadi tugas utama antum bukan kerja, ibadah Pak. Kalau antum bisa ibadah tanpa kerja, syukur alhamdulillah. Tapi masalahnya kita ini kan nggak mungkin kita ini ibadah
tanpa juga kerja. Kenapa? Karena kita ibadah ini butuh modal juga kadang-kadang. Apa modalnya Pak Ustaz? Yang pertama pakaian, kan wajib menutup aurat. Apalagi makan dan minum ini butuh modal. Kalau nggak makan nggak minum gimana mau ibadah? Gitu kira-kira dan seterusnya dan seterusnya. Intinya jangan dibenturkan antara kita ini mencari nafkah dan ibadah kepada Allah. Kenapa Pak? Karena dalam antum beraktivitas pun itu bisa jadi ibadah asalkan pandai mainkan niat, gitu loh Pak. Jadi kalau supir itu Pak, supir mobil, pandai dia menggunakan dim, pandai dia menggunakan sen, pandai dia apa? Alhamdulillah supir saya tadi alhamdulillah Pak, kencang. Walaupun kami tidak masuk tol, nggak ada masuk tol dari Tanjung Merawa sampai kemari nggak ada, masya Allah. Tapi memang luar biasa beliau bagaimana kencangnya dan bagaimana dia pintarnya. Tadi itu macet lewat tadi Simpang Kawat terus siap makan dia, saya nggak tahu tempat di mana itu. Itu macetnya ada 2 km, sebelah kanan kosong, sebelah kiri kami ini macet. Tapi apa yang terjadi? Dia ambil sebelah kanan. Orang nggak berani. Yang lain-lain lewat Pak, ya. Istilah orang, sekencang apapun inopamu, sehebat apapun Fortunermu, tapi kalau ini lewat, lalu Pak karena lewat hormat kau, kan gitu istilahnya. Lalu Pak karena warna merah. Masya Allah, potong habis terus sampai di ujung ada mobil apa datang, mobil kok diesel, bukan kok diesel yang 3 suku itu yang kecil dia. Baru dipotongnya, ambil kiri, gitu, baru masuk lagi gitu Pak. Maka istilah orang kalau di antum pernah ke Brastagi, kalau namanya ada istilahnya Pak Borneo, ada namanya Murni Express, ada namanya Sutra, Sumatera Transport. Ini bukan apa ya, bukan iklan. Itu istilah orang anti macet. Kenapa anti macet Pak? Karena begitu nanti ada macet dia motong, dan dia berani memang. Nah itu orang-orang tertentu lah pula kan. Kalau kita ini nonton aja lah. Karena kita kalau dimop orang kita pun mental kena, ya kan. Kalau dia bukan dia memang udah siap mental, dimarahi dia pun marah balik. Gitu dia Pak. Kalau antum mau ke sana katanya naik itu aja. Naik apa namanya ini? Apa tadi? Sutra ya. Kalau yang Borneo, kalau yang Sinabung itu udah nggak ada lagi besar dia, udah kecil-kecil semua. Tapi yang masih besar-besar itu, itu antum naik, masya Allah, anti macet. Nggak ada gas terus, gaspol. Saya pernah sekali naik itu di Kabanjahe, ternyata di depan dia itu Brimob naik trail 2 orang. Kata Brimob tuh, gini aja Pak, takut juga dia. Gini mundur dia. Itu baru Brimob. Kalau bukan Brimob nggak ada, terobos terus. Gitu. Maksud saya apa tadi Pak di sini? Maksud saya apa tadi? Apa tadi Pak? Kok bisa ke sini? Apa tadi? Niat. Ya, karena jauh kali kita kan sampai kemana-mana tadi. Jadi niat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, pandai memainkan niat, gitu loh Pak. Pandai mainkan niat Pak. Kalau antum ngedim, nggak pandai ngedim, di depan orang antum ada nggak ngedim, orang pun nggak tahu antum butuh jalan gitu. Makanya kan ambulan itu apa artinya Pak? Ambulan itu kan angkutan mayat apa? Angkutan mobil butuh jalan cepat, kan itu dia ambulan kan, itu kepanjangannya. Itu katanya angkutan mobil butuh jalan cepat, angkutan mayat lah, intinya dia butuh jalan cepat. Maksud saya apa Pak? Antum pintar menggunakan niat, antum separuh dari hidup antum untuk tidur, tapi nggak ada bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena nggak pernah antum pasang niat, ya Allah aku tidur ini supaya aku kuat besok pagi beribadah kepada Allah. Nggak ada. Padahal kita udah separuh hidup kita ini untuk tidur Pak. Kerja kita tiap hari nggak ada niat kita supaya untuk cari nafkah, karena ini kewajibanmu ya Allah, ini adalah perintahmu ya Allah, aku cari nafkah untuk anak dan istriku. Antum niatkan itu Pak. Makanya Pak, kalau kita berniat di puasa Ramadan kan ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Malik rahimahullah mengatakan cukup niat sekali untuk 1 bulan Ramadan itu Pak. Ada yang mengatakan, kalangan jumhur ulama mengatakan wajib niat tiap malam. Niat itu nggak payah Pak, yang penting ada terbesit dalam hati antum mau besok puasa, udah nggak perlu nama itu sama godin apa adain, antum yang pandai itu kan, apa lagi gitu, itu nggak ada. Yang penting antum besok puasa udah terbesit, udah nggak ada. Kalau sholat itu Pak, nggak ada niatnya kita itu dari alif sampai ro Allah. Jadi ketika kita panjangkan itu, Allah sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat, nggak ada. Antum udah lihat dalam Bulughul Maram sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di apa dikarang oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Ibnu Utsaimin sifat salat Nabi. Apa dikatakan? Idza istaqbala al-qiblata fakabbar. Nabi kalau sudah menghadap kiblat,
takbir, nggak ada. Sholli, nggak ada. Nabi kalau udah menghadap kiblat, Allahu Akbar. Udah. Itu idza istaqbala fakabbar. Idza istaqbal qiblata fakabbar. Kalau Nabi sudah menghadap kiblat langsung takbir. Gaspol. Nggak ada lagi ceritanya engkol-engkol lagi, langsung gas gitu loh, Pak. Ya, gaskan. Kan gitu. Jadi maksud saya apa, Pak? Maksud saya bahwa kita ini berniat ini gampang, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. Sekarang saya tanya dulu ibu-ibu yang berapa puluh tahun udah masakan untuk suaminya, yang dia pakaian mencuci pakaian suaminya berapa puluh tahun udah. Ada nggak dapat pahala dari situ? Nggak ada, hanya rutinitas biasa, nggak pernah terbesit niat dalam hati ibu itu, aku memasakkan yang enak untuk suamiku supaya dia kuat beribadah kepada Allah. Aku nyucikan suaminya supaya dipakainya untuk ngaji ta'lim. Aku menjalankan kewajibanku. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Padahal ibu-ibu ini udah lama kali masak, udah lama kali nyuci pakaian. Subhanallah. Adakah dia dapatkan pahala yang besar dari itu? Terluputkan dan terlewatkan. Kenapa? Karena kita tidak pandai memainkan niat. Ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Itulah perbedaan antara orang awam dan orang alim. Makanya, Pak, tidurnya ulama itu pahala benar sebenarnya, walaupun nggak ada. Itu bukan hadis, bukan. Tapi maksudnya, kenapa? Karena ulama itu tidur dia pakai niat. Kalau antum kan bablas, jumpa bantal langsung tidur, baca doa pun enggak. Aduh, subhanallah. Ulama itu, Pak, ancang-ancang sebelum tidur. Apa ancang-ancangnya, Ustaz? Wudu, ya. Kemudian dia membersihkan tempat tidurnya, zikir sebelum tidur. Ancang-ancang. Antum mana ada ancang-ancang? Gosok gigi pun enggak. Ya. Gitu, ikhwatillah. Azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi gitu dia, Pak. Makanya kalau kita pintar memainkan niat, maka 24 jam waktu kita itu berpahala semua. Saya mau tanya sama antum. Siapa di antara antum yang duduknya di sini kan nuntut ilmu udah dapat. Supaya antum jangan satu niat, Pak, bawa ke masjid 20 niat antum dari luar. Apa di antara niat yang antum lewatkan di sini? Antum tidak niat duduk iktikaf. Ada mau tanya sama antum, siapa di antara antum yang terbesit hati yang tadi aku duduk betul untuk mendengarkan ilmu, tapi aku juga iktikaf karena engkau ya Allah? Ada nggak? Padahal iktikaf itu nggak mesti, Pak, di bulan Ramadan. Apa mesti di bulan Ramadan baru ada iktikaf? Enggak. Betul, sangat dianjurkan di bulan Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Tapi apakah boleh? Boleh. Makanya antum banyak dapat niat, Pak, kalau antum bisa memainkan. Masalahnya kita nggak pandai mainkan niat, ngedim tadi nggak pintar. Udah depan dia pun mau orang nggak ngedim, nggak klakson, ya orang nggak ngasih jalan. Nah, itu dia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum. Pintar memainkan niat. Pintar mainkan niat. Iya. Masya Allah. Ini kelebihan para ulama, Pak, begitu. Makanya kata para ulama, an-niyatut thayyibah tijaratul ulama. Niat yang baik itu barang dagangannya ulama. Apa barang dagangannya, Pak? Ulama itu nggak punya duit tapi punya niat. Apa dia? Dia melihat orang kaya yang bangun masjid, dalam hatinya pun terbesit, aku jika aku kaya juga aku akan bangun masjid seperti dia. Dapat niat. Walaupun hanya orang kaya yang bangun masjid, dia dapat niatnya, Pak. Alhamdulillah. Dia melihat apa? Orang miskin. Dia nggak punya duit untuk bantu, dan dia punya niat dalam hati, jika aku diberikan oleh Allah harta, aku akan berikan dia bantuan. Aku akan menikahi janda-janda yang tua di kampung ini. Misalkan kalau dia belum menikah, Pak, ini antum takut kali kayaknya, ya. Begitu. Subhanallah. Modal niat doang, Pak, banyak dia dapat pahala. Masya Allah. Modal niat doang, Pak. Niat doang. Apakah mahal bayar antum berniat? Enggak. Masalahnya kita yang tidak mengerti bagaimana memanajemen atau mengelola niat kita, ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Baik, ikhwati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, Pak. Dha'iqatul maut. Dha'iqatul isim fa'il. Artinya pasti akan kalian rasakan kematian itu, Pak. Enggak sekarang, besok. Enggak besok besoknya. Enggak besoknya lusa. Enggak lusa pekan depan. Enggak pekan depan bulan depan. Enggak bulan depan tahun depan. Enggak tahun depan tahun sekali lagi. Enggak, pasti mati. Itu artinya. Pasti mati, Pak. Pasti kita akan menemui ajal kita, masing-masing kita, Pak. Nah, gitu. Dan yang paling sedihnya, kita menemui ajal itu sendiri-sendiri, Pak. Nggak boleh ada rombongan-rombongan. Yuk sama-sama, kita nggak ada. Masing-masing kita akan dijumpai oleh Allah, dijumpai oleh kematian itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diakhirkan. Tepat sesuai dengan waktunya.
Begitu ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan hanya saja kalian disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, ya, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mendapatkan kesuksesan yang abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita 4 hal, Pak. Pertama, setiap jiwa kita pasti merasakan kematian, itu pasti. Enggak sekarang, besok, sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang kedua, pahala kita akan disempurnakan oleh Allah nanti, Pak, di hari kiamat. Jadi walaupun antum dapat pahala di dunia ini berupa kemudahan, rezeki yang banyak, sehat, urusan antum dimudahkan oleh Allah, itu belum apa-apa lagi, karena pahala yang besar nanti di sana, Pak. Berapa rahmat Allah turunkan di dunia ini, Pak? Satu dari 100 rahmat yang Allah punya, berapa lagi sisa? 99. Yang satu aja udah enak, Pak, apalagi yang nanti 99, Masya Allah. Itu dia. Jadi yang ketiga dia ini apa, Pak? Yang ketiga, kesuksesan yang abadi itu ketika antum masuk surga, dijauhkan dari api neraka, itu yang sukses. Tapi orang kan mau sukses harta. Gimana hartanya? Nggak ada, fakir miskin. Nggak bisa. Gitu. Akhi, antum bisa sholat malam, bisa baca Al-Quran, bisa duduk di majelis ilmu, bisa antum silaturahim, bisa antum bakti sama orang tua. Itu kenikmatan yang tidak bisa terbayar dengan apapun, Pak. Tapi kan orang nggak membangga-banggakan itu. Ketika ada pabriknya berapa, ya, karyawannya banyak, oh ini orang sukses ini, subhanallah. Antum kesuksesan selalu memandangnya dari kacamata dunia. Pandanglah kesuksesan itu dari kacamata akhirat, Pak. Dimasukkan dalam surga, jauhkan dari api neraka. Apalagi antum cari, Pak, di atas itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat, tidaklah kesenangan dunia kecuali hanya menipu, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Makanya ketika antum punya waktu, Pak, gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan antum berleha-leha. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Ada 2 nikmat yang manusia tertipu di dalamnya, kebanyakannya, Pak. Kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat luang waktu, Pak. Nikmat lapang waktu, luang waktu. Ketika dia sehat, dia tidak maksimal beribadah kepada Allah. Ketika dia sehat, tidak maksimal dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika waktunya luang, bukan untuk digunakan untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah, untuk lain-lain digunakannya. Makanya sering saya sampaikan, kita ini sebenarnya, Pak, syukur alhamdulillah bisa begini kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jujur lagi, waktu-waktu kita untuk Allah ini selalu yang sisa, bukan yang prime time. Prime time itu biasanya untuk dunia. Kapan prime time? Waktu pagi. Nggak ada kita ngaji biasanya jam 8 pagi sampai jam 12. Nggak ada. Biasanya udah maghrib, udah orang udah sisa tenaga, udah mengantuk, kopi nggak ada, apa nggak ada, habis. Gitu. Ya kan, Pak? 4 kali pertemuan, ya, 2 kali dia nggak datang, sekali ngantuk, ya, sekali nggak hadir, habis kan? Sebulan itu berapa kali pertemuan? 4 kali misalkan. Dia 2 kali nggak datang. Sekali dia datang tapi ngantuk, sekali lagi dia datang tapi nggak paham, habis. Itu, Pak. Subhanallah. Tapi kan syukur Ustaz masih hadir, ya. Syukur alhamdulillah, walaupun antum masih hadir, ngeramaikan lah ya, ngeramaikan aja, gitu. Alhamdulillah. Ya, ini kan gaya-gaya Imam Bukhari semua yang belajar ini. Alhamdulillah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bukhari tahun 2000 apa nih? 2025 ya. Nggak apa-apa, Pak. Penting antum hadir aja udah syukur alhamdulillah. Begitu. Hati-hati, Pak, dengan nikmat sehat dan nikmat apa tadi? Lapang waktu, Pak. Maka Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Rasulullah SAW bersabda, ini sering antum dengar barangkali. Ightanim khamsan qabla khamsin, rebut yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu, Pak? Yang pertama adalah sihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehatmu, Pak. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, masa sehat kita masa yang sangat luar biasa. Gunakan sehat kita itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Kalau udah tua, udah encok, nggak bisa lagi diajak kaki untuk jalan, udah pensiun, ya, pensiun dini pula dia, asam urat lah, apalagi rematik lah, apalagi itu Pak, varises lah, segala macam lah, antum yang paling tahu itu penyakit-penyakitnya, ya. Maka akhirnya apa? Nggak bisa lagi Pak, kalau udah tua ini udah payah. Ya, jadi itulah alasan nggak mau ngaji, nggak mau belajar, padahal nggak ada Pak alasan tua di hadapan Allah nggak ngaji, nggak ada. Antum mau pening, mau sakit, ada gugur sholat. Bagi laki-laki, saya tanya, kapanlah sholat itu gugur dari laki-laki? Bisulan, wajib sholat nggak orang bisulan? Wajib. Antum sedang safar, wajib sholat nggak? Wajib. Antum sedang menebang pohon di hutan, wajib sholat nggak? Wajib. Lagi mancing, wajib. Lagi dalam hotel, wajib. Mana ada laki-laki yang ngelepas dari sholat kecuali dia mati. Lagi sakit parah Ustadz dia, wajib sholat nggak? Wajib. Maka antum kunjungi rumah sakit di sini, nanti besok tanya, Pak udah sholat? Belum. Berapa tahun antum nggak sholat? Udah 5 tahun nggak sholat. Subhanallah. Betul kan? Antum dulu pun nggak sholatnya, betul nggak? Nah dulu, sekarang udah tobatlah antum. Alhamdulillah. Maksud saya apa Pak? Maksud saya bahwa kita ini tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Padahal waktu kita ini sempit Pak, nggak banyak kita waktu kita ini. Ini ibaratkan Pak, bagi kita ini berumur 40 tahun ke atas, ini ibaratnya token listrik, udah bunyi dia Pak. Ting, bunyinya gimana biasanya? Ting, nggak ting lah kayaknya. Pokoknya bunyi lah. Maksudnya alarm dan kode. Maksudnya apa alarm kode? Antum mau mati gitu intinya Pak. Antum mau mati bentar lagi siap. Ah begitu. Udah lampu kuning. Mau kuning mau berhenti atau mau jalan gitu. Subhanallah. Masalahnya kita ini nggak peduli dengan tanda-tanda sensor-sensor itu Pak. Jadi pertama tadi apa? Sehat sebelum sakit. Yang kedua, muda sebelum tua. Yang ketiga adalah faragaka qabla syughlika. Masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Lapang sebelum sibuk Pak. Ustaz saya sibuk terus. Antum sibuk apa rupanya? Dunia terus antum kejar, dunia. Antum itu kalau dunia yang antum kumpulkan lalu mengorbankan ibadah antum kepada Allah, antum itu orang bodoh. Orang bodoh itu apa kata para ulama? Mengumpulkan sesuatu untuk dia tinggalkan. Nah itu dia Pak. Karena dunia antum tinggalkan, betul nggak? Kalau antum dapat dunia lalu sedekahkan, alhamdulillah. Tapi antum nggak kayak gitu kan? Antum dapat dunia kumpul, dapat dunia kumpul lagi. Wah, dunia untuk mencari dunia. Mestinya nggak begitu Pak. Dunia nyari akhirat, gitu loh Pak. Ya Pak ya? Yang berapa? Yang ketiga dari tadi 3. Ini yang keempat Pak. Yang keempat nih kan? Yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sihhataka qabla maradika, yang pertama tadi. Syababaka qabla haramika, baru faragaka qabla syughlika, ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang masa miskin. Pak, saya kan nggak kaya-kaya. Antum mengukur orang kaya itu gimana Pak? Kata Nabi SAW, orang kaya itu Pak, ya, man asbaha aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat dunya bihazafiriha. Kata Nabi SAW, man asbaha, ya, aminan fi sirbihi, siapa yang aman dalam lingkungannya, dalam keluarganya Pak, aman dia Pak. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia ada apa namanya ini sehat makanannya Pak di hari itu. Dia aman, dia sehat, nggak seperti perang di Gaza misalkan. Maka apa? Maka seolah antum sudah mendapatkan dunia seisinya Pak. Masya Allah. Sesederhana itu ternyata orang bahagia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kan udah punya mobil, punya sepeda motor, punya ladang lebar, rumah juga luas, istri cantik-cantik. Berarti lebih satu istrinya Ustaz? Iya. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak bahagia Pak, nggak bahagia, pening. Kenapa pening Pak? Ya, karena dia tidak ngerti bagaimana caranya memanfaatkan dunia untuk mencari akhirat. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Yang terakhir dalam hadis ini adalah hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kalau sudah mati Pak, berhenti semua Pak. Nggak ada yang bisa kita gunakan lagi untuk beramal soleh. Udah habis semuanya Pak. Sudah habis semuanya. Apa yang mau kita buat lagi Pak? Maka gunakan waktu antum untuk sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu waktu kita tinggal 10 menit lagi. Saya nggak tahu, mohon maaf saya panjangkan sedikit boleh ya? 9-10 menit bisa ya? Enggak, karena maghrib kita tadi agak lain saya lihat. Memang sekarang ini agak lama dia kan. Kalau di Medan itu kami di Tanjung Merawak itu
jam 6 lewat 34 atau 33 dia baru maghrib. Potong sholat sunat lagi kan. Gitu. Jadi mau sekali lagi Pak, saya lihat masih cas-casnya ini matanya masih 1-2 lah yang udah mulai apa kabur ya. Iya. Jadi caranya Pak, bagaimanalah cara mengisi usia kita ini Pak? Di usia kita yang sudah nggak muda lagi nih, kan di judul kita perbaikilah amalanmu di sisa usiamu. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, dan ini sering dinukil dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda begini Pak, man ahsana bima baqiya, siapa yang memperbaiki amalannya di sisa usianya, apa yang terjadi? Man ahsana bima baqiya, ya, yughfar lahu ma madha, Allah akan ampuni apa yang telah lalu. Ingat Pak, saya ulangi, man ahsana bima baqiya, siapa yang memperbaiki di sisa usianya, maka Allah akan ampuni apa yang telah lewat. Itu satu. Yang kedua kata Nabi SAW, wa man asaa bima baqiya, siapa yang berbuat keburukan di sisa usianya. Lihat, wa man asaa bima baqiya, siapa yang berbuat keburukan di sisa usianya, ukhidha ma madha wa bima baqiya, Allah akan siksa dia yang telah lalu dan yang akan datang. Saya ulangi ya Pak ya, kata Nabi SAW dalam riwayat Tabrani, kata Nabi SAW, man ahsana bima baqiya, siapa yang berbuat kebaikan di sisa usianya, apa yang terjadi? Yughfar lahu ma madha, Allah akan ampuni dia yang telah lewat. Jadi misalkan antum 40 tahun maksiat terus, sekarang antum perbaiki amalan antum, insya Allah Allah akan ampuni semuanya Pak. Tapi waman asaa, siapa yang berbuat keburukan bima baqiya di sisa usianya, apa yang terjadi? Ukhidha ma madha, akan disiksa yang telah lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang. Karena dia berbuat keburukan. Ingat Pak, kata Nabi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha, amalannya itu dilihat di akhirnya, bukan di awal Pak. Ternyata antum itu dilihat di akhirnya. Antum ini ikut manhaj salaf atau ikut manhaj yang lain, antum ini dalam kemaksiatan atau ketaatan, antum dalam keikhlasan atau dalam kesyirikan, antum dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan lalai dari beribadah kepada Allah. Itu yang dilihat Pak, terakhirnya. Ternyata innamal a'malu bi khawatimiha, amalan itu dilihat di ujungnya, di akhirnya. Jadi apalah Ustadz usaha kita supaya mengisi usia kita ini, memperbaiki amalan kita yang lalu itu? Pertama kita sampaikan tadi adalah ilmu Pak. Nggak bisa Allah ini ibadahi tanpa ilmu. Udah jelas satu ilmu. Yang kedua apa Pak? Supaya kita mengisi usia kita yang telah lalu ini, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dibacakan oleh imam kita tadi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Berzikir Pak, berzikir kepada Allah. Jadi pertama tadi menuntut ilmu untuk memperbaiki Pak, karena ini semuanya bermuara di sini, di ilmu itu. Kalau di sini nggak diperbaiki, yang lain nggak akan bisa. Gitu Pak. Oke? Pertama ilmu, yang kedua apa tadi? Perbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir ini gampang Pak. Antum dari rumah kemari udah bisa selawat Nabi berapa kali? Nggak tahu lagi banyaknya. Antum nanti pulang ke rumah istighfar Pak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah, ada seorang ulama datang ingin mengunjungi beliau. Kata ajudan beliau, jangan, Syekh masih menjawab. Karena beliau sering kalau lagi di kantor menjawab orang yang minta fatwa ke beliau Pak. Beliau kan mufti dulu waktu beliau hidup rahimahullah. Tapi ternyata katanya yang beliau perhatikan, ulama yang ketemu ini, yang aku perhatikan dari Syekh, ketika telepon nggak ada, yang beliau katakan, yang beliau apa lakukan apa? Zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naam, halo. Gitu. Jawab lagi dia. Berhenti istighfarnya. Kalian jawab fatwa. Nanti selesai lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Bisa nggak antum gitu? Waktu masang batu bata nggak istighfar, tapi lagi istirahat. Astagfirullah. Ini lagi istirahat apa? Ngerokok. Bisa nggak dilakukan itu, Pak? Lagi masang batu bata, oke lah, ya, oke. Lagi ngerelip, lagi apa, oke, tenang ya. Lagi lagi nyangkol, oke lah, nggak dikir karena payah gitu kan. Tapi lagi istirahat, ngerokok. Itu dia masalahnya.
Ibu-ibu lagi nyuci mungkin nggak istighfar, tapi udah lagi santai main Facebook, bukan istighfar. Itu dia Pak. Itu masalahnya, bukan zikir kepada Allah. Yang kedua Pak, yang ketiga apa Pak? Setelah tadi zikir, yang ketiga apa? Istighfar kepada Allah. Nabi SAW beristighfar berapa kali Pak? 2 riwayat. Ada riwayat mengatakan 70 kali, satu riwayat 100 kali. Nabi itu Pak, dosa itu diampuni yang lalu yang sedang datang. Kita ini nggak jelas kita kok berani kali nggak istighfar kepada Allah SWT. Yang paling bahaya lagi kata para ulama, antum lihat maksiat, lihat perempuan nggak berjilbab misalkan, antum nggak istighfar, itu masalahnya Pak. Karena udah biasa lihat kayak gitu, udah biasa lihat maksiat, jadi nggak perlu lagi istighfar antum. Allahu Akbar. Udah kebangetan kita ini Pak. Lihat maksiat umpamanya nggak istighfar. Begitu. Kenapa? Karena kita udah biasa, kita anggap itu biasa. Subhanallah. Yang keberapa Pak? Yang keempat adalah taubat. Ini Pak, yang 3 ini, tasbih, kemudian tadi istighfar, taubat, itu perintah Nabi loh Pak. Perintah Allah kepada Nabi loh Pak. Antum baca dalam surah An-Nasr. Allah SWT mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah kepada Muhammad wal fath, dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk kepada agama Allah berbondong-bondong. Maka apa kata Allah setelah itu? Artinya Nabi sudah selesai menjalankan misinya, tugas Nabi sudah selesai. Nabi kan akan meninggal. Maka kata sebagian ulama, Nabi SAW hidup setelah turun ayat itu 84 hari lagi Pak, umur beliau. Karena itu turunnya di Batu Makkah, dekat dengan Batu Makkah itu. Udah selesai Batu Makkah itu, ayat itu turun. Surah An-Nasr namanya, dalam juz 30. Ya Pak ya. Kemudian apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan manusia telah masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka apa kata Allah? Fasabbih bihamdika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu wahai Muhammad, wastaghfirhu, minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Itu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW di akhir-akhir usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini Pak, kita berbanyak Pak, apalagi kita yang udah putih jenggotnya ini. Saya udah mulai putih jenggot, Bapak itu udah putih. Mana lagi yang putih? Ini udah mulai putih satu-satu, ya. Bapak ini masih belum ya, tapi nggak tahu juga, masih belum juga, kita nggak tahu. Ya Pak ya. Subhanallah. Ini Pak kita. Allahu Akbar. Bertaubat kepada Allah dari semua maksiat yang antum lakukan. Antum pernah menzolimi orang, antum pernah menggibahi orang, antum pernah ini segala macam, terutama dosa-dosa sama manusia Pak. Bertobatlah Pak, bertobatlah. Apalagi di dekat Ramadan kan Pak. Salah satu persiapan bulan Ramadan banyak taubat kepada Allah, agar maksimal antum melaksanakan ibadah Ramadan yang akan datang. Yang keempat, ini saya kira waktu kita udah lama. Walaupun saya bilang tadi 10 menit, nanti antum komentar di belakang. Itu kalau datang lama-lama kali. Nah gitu kan, supaya nggak ada itu, kita tutup aja dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan Pak, antum kalau memang kita tahu kita kan pasti mati kan, maka kita punya persiapan, punya stok di belakang Pak, di belakang kita ini, supaya kita ini memiliki umur yang kedua, kata para ulama. Umur yang kedua itu apa? Umur yang kedua itu setelah kita tadi taubat adalah ada namanya sedekahun jariyah Pak. Ada sedekah jariyah yang mengalir, dan ini stok kita. Kalau antum dulu pegawai negeri, saya nggak tahu ya, pegawai negeri itu pegawai ngeri, antum nggak tahu. Kalau antum dulu pegawai negeri, kalau dia sudah pensiun, mau pensiun, dia kan wanti-wanti kan, ngambil ancang-ancang Pak. Kalau namanya di tentara itu namanya MPP, masa persiapan pensiun. Maka dia setahun itu dia nggak ngantor lagi, nggak diwajib ngantor lagi dia. Sehingga dia beladang, karena dia akan tahu pasti dia menjadi masyarakat biasa gitu. Kita pun begitu Pak, mau pulang ya kita ini ke sana. Persiapkan Pak. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajril 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan yang pahalanya ngalir ke dia walaupun dia sudah terbaring di kuburnya Pak. 7 ini. Kalau antum nggak bisa 7-7-nya minimal 2 lah. Nggak bisa 2, 3. Ya. Kok naik Ustaz? Kalau nggak bisa 2 ya 1 kan gitu. Nggak bisa 1 ya nggak tahu saya apalagi yang bisa. Yang pertama apa kata Nabi SAW Pak?
7 pahala yang ngalir pahalanya walaupun dia sudah di kuburannya. Yang pertama Bapak, yang pertama kata Nabi SAW, man ajra nahran, siapa yang mengalirkan sungai. Sungai besar kali Ustaz. Iya. Kalau antum nggak mampu masih ada alternatif lain. Jangan dipaksakan kalau nggak mampu yang ini. Siapa yang mengalirkan sungai? Sungai ini maksudnya gini Pak, orang yang mengalirkan sungai. Mungkin kalau antum terbayang di Pemili Selatan, itu kan pegunungan. Mereka itu buat pipa dari gunung air ke sini Pak, pakai pipa. Nah itu dia, begitu gitu Pak, misalkan. Atau antum mengalirkan sungai untuk orang, Masya Allah. Luar biasa Pak. Di kampung ini payah air, lalu antum alirkan sungai. Itu luar biasa. Pahalanya ngalir terus walaupun antum sudah bobok di dalam kuburan. Yang kedua, au man hafara bi'ran, atau yang menggali sumur Pak. Makanya kan para masyayikh dari Saudi itu utamanya mereka suka dengan tabarruk sumur, yaitu apa? Impak sumur gitu. Jadi ada penggalian sumur, digali sumur airnya, dan di dalam hadis dikatakan kan afdhalus shadaqah saqiyul ma, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan, memberi minum air atau memberi orang lain minuman. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga kata Nabi SAW, au man bana masjidan, atau siapa yang bangun masjid. Ustaz saya nggak ada duit untuk bangun masjid. Ya antum bangun apa kayak gitu, bangun musola, gitu kan. Alhamdulillah. Ya, ini yang keberapa Pak? Yang ketiga. Yang keempat Pak, yang keempat, au man gharasa, atau ada orang yang menanam pohon Pak. Menanam pohon, kata Nabi SAW, siapa yang menanam pohon, maka buah yang dihasilkan oleh pohon itu akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Maka antum tanam pohon yang memang berbuah. Antum kan suka mahoni aja, mau pikiran antum duit terus, dunia kan. Enggak gitu Pak. Antum nanam rambutan yang ada buahnya apa Pak biasanya? Di sini ada buahnya apa? Rambutan, terus apa lagi? Durian. Antum kan bisnis terus ini kan, durian montong. Apalagi? Nggak usah yang ini, yang kita bisa-bisa aja, yang ada buahnya. Hah? Sawit. Ya alhamdulillah sawit Pak. Iya nggak apa-apa. Yang ada buahnya Pak, yang ada buahnya nampak gitu. Nanam kentang Ustaz, kentang ada buahnya tapi nggak bisa dimakan burung kan? Nggak bisa dimakan burung. Semut Ustaz, ya bisa lah kentang ya. Yang buahnya di bawah bumi apa Pak? Kentang, terus apa? Mangga dia di atas. Ubi ya, yang dia di dalam perut bumi buahnya apa? Kentang sama ubi doang ya? Keladi di bawah. Iya, keladi ya. Terus daun apa? Ubi jalar ya. Ubi jalar, ubi rambat, segala ubi lah. Gitu. Itu berapa, Pak? Jadi dikatakan tadi au man gharasa nakhlan ya. Siapa yang menanam pohon korma, di dalam situ korma disebut. Tapi kan di sini kita enggak ada korma, buah-buahan lah. Gitu. Kelengkeng kayak apa kayak. Yang kelima, man warrasa mushafan, siapa yang mewariskan mushaf. Mushaf itu ya bagi-bagi Quran Pak, bagi-bagi apa. Makanya para masyayikh itu pintar dia cara-cara supaya dia dapat banyak amalan gitu, banyak pahala Pak. Quran dibagi-bagi. Kan di sini saya kira yayasan kita ada bagi Quran. Ada, alhamdulillah. Gitu Pak. Ya, bagi Quran. Ya. Kemudian yang berapa? Yang keenam. Au ya man taraka waladan salihan yastaghfiru lahu, atau dia meninggalkan anak soleh yang beristighfar kepadanya. Jadi bukan buat bid'ah, bukan buat yasinan, bukan buat tahlilan, bukan buat kenduri Pak. Meninggalkan anak soleh yang anaknya beristighfar kepada siapa? Kepada ayah bundanya kalau sudah meninggal. Bagaimana caranya? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu Pak. Allahumma arhamni warham ummi wa abi, boleh ya, dan seterusnya. Jadi itulah Pak. Jadi amalan kita katakan tadi, yang pertama tadi siapa? Siapa yang mengalirkan sungai. Yang kedua yang menggali sumur. Yang ketiga bangun masjid. Yang keempat menanam pohon. Yang kelima mewariskan mushaf. Yang keenam yang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an, yang terakhir adalah barang siapa yang mengajarkan ilmu.
Ini termasuk pahala jariah, Pak. Mengajarkan ilmu. Ilmu tentu diajarkan, apalagi sekarang ini, Pak ya. Alhamdulillah. Kalau dulu kan kita ngajarkan orang, orang itu ngajarkan baru kita dapat pahala gitu. Kalau sekarang Masya Allah, dengan bantuan ya, alhamdulillahirabbil alamin, dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini bisa jadi amal jariah loh, Pak. Maka asatidah kita, di antara ustaz kita sudah meninggal, banyak kan ustaz kita meninggal. Di antara yang baru meninggal ini Ustaz Yazid rahimahullah. Berapa banyak beliau ceramah-ceramah beliau di YouTube, di Instagram, di Facebook yang disebar. Dan belum lagi kitab-kitab beliau, buku-buku beliau. Banyak orang mengambil faedah dari beliau, Masya Allah. Dan ini merupakan amal jariah loh, Pak. Jadi siapa yang mengamalkan mengalirkan sungai, apalagi tadi mushaf ya, sumur, bangun masjid, anak yang saleh. Antum dari yang 7 ini ada? Kosong ya? Ada, Pak? Enggak. Masjid enggak. Saya buat kali dulu. Masjid kali, enggak ada, maksudnya silang enggak. Apalagi mushaf silang. Apalagi enggak ada. Satulah. Anak soleh jauh, orang antum pun enggak soleh ngarapkan anak soleh, ya. Apalagi coba? Nanam pohon, itulah mungkin salah satunya harapan ya. Nanam pohon doang ya. Pohon itu kata Nabi, Pak, siapa yang nanam pohon walaupun dia tidak berniat sedekah untuk sedekah, apalagi dia niatkan sedekah, makin besar pahalanya. Jadi begitu antum nanam rambutan, niat dalam hati antum, ya Allah, nanti kalaupun rambutan ini engkau tumbuhkan ya Allah dan berbuah, seluruh buah yang dimakan oleh orang atau hewan-hewan itu jadi sedekah untukmu ya Allah. Itu luar biasa, Pak. Tapi kan selama ini nggak ada orang niat kayak gitu kan. Lama kali Ustaz niatnya kayak gitu. Dalam hati antum aja, nggak mesti antum lama gitu baru antum tanam, enggak. Dalam hati antum kalau sudah niat kayak gitu, maka insyaallah taala akan bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini sudah 21 lewat 8 menit, kita hanya oper 8 menit, Pak. Oper 8 menit, delay 8 menit, ini masih dimaafkan kalau 8 menit aja. Belum kita kena lagi makanan dan belum lagi kena apa? Ya kan, Pak? Kalau di pesawat gitu kan, dia berapa jam baru kena makanan? 1 jam ya. Dia ada undang-undangnya itu. 30 menit pertama makanan, 30 menit kedua ada makanan berat gitu kan. Nanti kalau dia terakhir maka diganti 3 kali lipat atau berapa kali lipat ya. Iya betul, Pak, itu. Kita sudah di ruang tunggu misalkan. Tapi pesawat enggak kunjung berangkat misalkan. Kita dapat kompensasi namanya. Sekira itu, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya, udah asam lambung semua, Pak. Enggak ada? Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendapatkan sahabat yang soleh? Sahabat yang soleh ya. Iya, memang pertanyaan Bapak mudah tapi berat jawabnya sebenarnya nih, Pak. Sahabat yang soleh itu tentu enggak akan ditemukan kalau di kedai kopi, Pak. Biasanya dia di mana sahabat yang soleh itu? Biasanya di masjid. Itu kita dari sisi tempat dulu. Di masjid, di kajian, di mana lagi? Di WA ada, di WA group. Kayaknya berat ya, WA group. Oke lah, maksud saya biasanya menemukan orang soleh itu, Pak, di masjid, di rumah Allah, dan di kajian-kajian ilmu. Itu satu, dari sisi tempat. Yang kedua, kita nandainya orang itu soleh apa tidak. Pertama, Pak, lihat dari sisi akidahnya. Akidahnya gimana Ustaz cara lihatnya? Tentu dari dia perkataan dia. Kalau dia tidak meyakini Allah istawa ala arsyihi, itu udah gawat. Dia tidak meyakini Allah bersifat di atas arsy-Nya. Belum lagi kita cerita tentang asma dan sifat dan lain sebagainya. Nah, gitu. Maka periksa dari sisi akidahnya, Pak. Maka periksa dari sisi amalannya, Pak. Maka periksa dari sisi ibadahnya bagaimana. Jadi tentu kita mendapatkan sahabat yang soleh itu dari sisi tempat dulu, Pak. Di kajian dan di rumah-rumah Allah SWT. Yang kedua, maka kita lihat bagaimana tadi akidahnya, bagaimana amalannya, dan bagaimana dia Pak, dalam kesehariannya. Ini kadang-kadang orang hanya berlagak soleh gitu kan, kesehariannya ternyata tidak menggambarkan kesolehannya. Atau dia Masya Allah ya, kita lihat soleh tapi ternyata perbuatannya itu jauh dari makna kata soleh. Nah, itu nggak usah, itu hanya topeng doang dia soleh. Gitu. Ibaratkan dukun, Pak, bertopengkan kiai. Dia katanya kiai tapi dukun. Itu tidak boleh. Lagi saya katakan tadi, dari sisi tempat nggak ada dia di kedai kopi, biasanya nggak ada kan, Pak. Sekali-sekali dia ada di situ memang, tapi nggak di situ maksudnya dia terus gitu. Biasanya nggak di situ tempat yang soleh. Tempat orang soleh itu nggak di situ mainnya. Mainnya di mana dia?
Di masjid, di mana, di kajian, di pondok pesantren, gitu-gitulah kira-kira. Yang kedua tadi itu Pak, perhatikan akidahnya, perhatikan ibadahnya, perhatikan sikapnya, dan bagaimana perbuatan keseharian. Track recordnya diperhatikan. Ketika kita lihat itu, bertemanlah dengan dia Pak. Maka kita tidak akan rugi. Kita akan pasti menang, kita akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Akhiratnya apa Pak? Mudah-mudahan kita akan dikenal dia kelak di akhirat, dan dia pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, temanku si Fulan dulu, aku ingin bertemu dengannya. Di mana dia? Ternyata nggak di sini. Panggil. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu intinya Pak. Tentu Bapak selektif dan melihat situasi dan kondisi. Ini teman-teman soleh insya Allah nih Pak. Soleh semua nih kan. Muka-mukanya kan muka-muka soleh nih kan Pak. Adem, ngantuk ya kan Pak. Barakallahu fikum jami'an. Jangan ada lagi Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. Baik, kita tutup saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu ya. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.